Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga rahmat tercurah kepada segenap kehidupan. Pecinta channel Babat Bumi Jawa, dalam berbagai penggalian ilmiah terkait etnis penghuni Nusantara, diketahui bahwa semenjak kala Pleistosen akhir, para penghuni purba Kepulauan Nusantara sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama. Dari berbagai jenis hasil budaya batu purba seperti menhir, dolmen, yupa, sarkofagus, dan punden berundak, diketahui sejak era Paleolitikum yang berlanjut pada era Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum, penghuni kuno Nusantara sudah mengenal agama dengan berbagai ritual pemujaannya. Agama purbakala itu dianut oleh penghuni lama Pulau Jawa berkulit hitam yang diperkirakan merupakan ras Proto-Melanesia keturunan Homo wajakensis. Disebut sebagai agama Kapitayan. Dalam keyakinan penganut Kapitayan di Jawa, leluhur yang awal sekali dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah tokoh mitologis yang bernama Dahyang Semar. Menurut cerita, negeri asal Dahyang Semar adalah Lemuria atau Sweta Dwipa, benua yang tenggelam akibat banjir besar yang menyebabkan Dahyang Semar dan kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Dang Hyang Semar atau Batara Ismaya mempunyai nama lain yaitu Batara Tejamaya, Batara Ismara, Batara Samara atau Batara Semar, Batara Jagatwungku, Sang Hyang Jatiwisesa atau Sang Hyang Suryakanta. Semar disebutkan dalam kitab Paramayoga sebagai putra Sang Hyang Tunggal, cucu Sang Hyang Menang.
Ia diperintahkan untuk turun ke bumi dengan badan wadak manusiawi sebagai Semar, Semarasanta atau Badranaya, dengan misi untuk menjadi pamomong atau pengasuh para kesatria di Pulau Jawa dan menetap di Padepokan Klampis Ireng atau Karangkadempel atau Karangkabolotan. Dalam perkembangan yang lebih baru, sosok Semar sering digambarkan mengejawantah atau menitis dalam salah satu sosok tokoh punakawan atau pamomong lain pada era Majapahit seperti tokoh cerita Sabdo Palon Noyo Genggong atau Bancak Doyok pada era Daha Kediri. Bahkan kepada tokoh-tokoh karismatik sampai pada era sekarang yang mempunyai karakteristik mirip-mirip Semar. Munculnya anggapan-anggapan seperti itu karena sebagian masyarakat Jawa ada yang masih meyakini bahwa Semar itu hidup abadi, atau dalam istilah Jawanya, tan keno ing pati, dan sampai sekarang masih bersemayam di alam gaib atau alam kajiman, yaitu alamnya para jin. Semar merupakan representasi kebatinan masyarakat Jawa. Kendati ia tidak dipuja sebagai dewa, namun ia mempunyai tempat yang khusus di hati kawula alit atau rakyat jelata. Di mana ada penguasa atau kesatria yang melakukan kesewenang-wenangan kepada kawula alit, maka sosok Semar akan tampil menjadi dewa penolong. Semar juga disebut sebagai pembela kebenaran dan ia selalu mendukung dan berpihak kepada para pembela kebenaran, seperti keberpihakannya kepada 5 orang kesatria anak-anak Pandu atau disebut Pandawa dalam melawan keangkara murkaan anak-anak keturunan Kuru yang disebut Kurawa. Pecinta channel Babat Bumi Jawa, agama purba yang dibawa oleh Dangyang Semar ke bumi Jawa adalah agama Kapitayan yang secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu ajaran keyakinan yang memuja sembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa, kosong, suwung atau awang-uwung. Taya bermakna yang absolut, yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan, tidak bisa didekati oleh panca indera. Orang Jawa kuno dahulu mendefinisikan Sang Hyang Taya sebagai tan kena kina yang ngapa, artinya tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Dang Hyang Semar Badranaya mempunyai tempat khusus di hati masyarakat Jawa dan dianggap sebagai leluhur tanah Jawa. Maka tidak mengherankan bila banyak tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai petilasan tokoh pendatang dari Sweta Dwipa ini. Di antaranya adalah petilasan Kiai Lurah Semar di Gunung Serandil ini, yaitu tepatnya berada di Desa Gelempangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sedangkan tempat yang dianggap sebagai petilasan beliau yang lain seperti di Gunung Tidar, di Gunung Arjuno, di Klampis Ireng Ponorogo, dan di Desa Rahtawu Kudus. Bahkan mungkin masih ada tempat yang lainnya. Masyarakat di sekitar Gunung Serandil, khususnya para spiritualis, menganggap Ki Semar atau sebutan lainnya oleh masyarakat lokal, yaitu Kaki Tunggul Sabda Jati Daya Among Raga, disimbolkan sebagai Kawula Ajiwa Batara, artinya hamba yang memiliki sifat ketuhanan, atau bisa juga diantonimkan menjadi Batara
Asalira Kawula, yang bermakna dewa yang menyamar sebagai hamba atau manusia. Pengejawantahan Sang Hyang Ismaya sebagai hamba bukanlah berperan sebagai budak bagi para kesatria, namun lebih tepatnya berperan sebagai panakawan, artinya sahabat atau teman. Lihatlah di Purwokerto, ada satu tempat bernama Batu Raden. Bila ini dikaitkan dengan secara maknawi, maka keduanya masih ada kesamaan makna. Batu Raden artinya sahabat kesatria. Persinggungan Ki Semar Badranaya yang menjadi datu atau ratu bagi para penganut Kapitayan, yang menjadi awal adanya agama di Jawa. Dengan datangnya agama-agama baru, bisa dikatakan hampir tidak ada gesekan. Hal itu disebabkan oleh karakteristik sosok Semar yang bukan hanya bersifat ngomong dalam pengertian mengasuh, namun juga momot, artinya menerima, menampung, menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Masuknya agama di Jawa atau Nusantara pada umumnya, seperti Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, berjalan dengan harmonis dan dengan elegan, karena kebanyakan orang Jawa itu berwatak seperti Semar yang bisa ngomong dan momot itu. Demikianlah pecinta channel Babat Bumi Jawa. Bila berbicara soal tokoh yang satu ini, Sang Hyang Ismaya atau Semar, seperti tidak pernah ada habisnya. Oleh karena itu, akan kami sudahi video kami. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Jangan lupa untuk selalu memberikan saran kepada kami dan juga perhatian berupa subscribe, like, share, and comment untuk channel dan video kami. Rahayu, rahayu, rahayu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.